Anda menyaksikan Zona Cuan bersama saya, Maria Aneka. Aktivitas logistik nasional selama Ramadan diperkirakan melonjak signifikan. Volume distribusi barang bahkan meningkat hingga 30% dibandingkan periode normal, seiring naiknya konsumsi masyarakat dan transaksi perdagangan daring. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, menyebut lonjakan terjadi di seluruh rantai pasok, mulai dari distribusi antar wilayah hingga pengiriman ke pusat konsumsi. Peningkatan ini juga didorong pertumbuhan e-commerce yang diperkirakan mencapai 15 hingga 20%. Dalam sistem logistik modern, pengiriman dilakukan melalui konsolidasi muatan dari hub ke hub sebelum didistribusikan ke wilayah tujuan hingga tahap last mile. Sejumlah produk seperti kebutuhan pokok, fashion, dan obat-obatan menjadi kategori dengan lonjakan pengiriman tertinggi. Untuk wilayah timur Indonesia, distribusi bahkan telah dimulai sejak H-30 Lebaran guna mengantisipasi waktu tempuh. Namun demikian, tantangan masih membayangi, mulai dari keterbatasan armada darat, kekurangan kontainer di jalur laut, hingga ketimpangan arus distribusi barat dan timur Indonesia yang berdampak pada tingginya biaya logistik. Menghadapi kondisi ini, pelaku industri terus mengoptimalkan strategi distribusi dan memanfaatkan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengiriman. Lalu bagaimana industri logistik menghadapi ketegangan di Timur Tengah di tengah cuan yang harusnya melonjak di momen Idul Fitri? Untuk itu sudah bersama kita Bapak Nofrisel selaku Ketua Dewan Riset Supply Chain dan Logistik Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI. Pak Nofrisel, apa kabar? Selamat datang di Zona Cuan. Kabar baik Mbak Maria, selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Wah, di momen Idul Fitri ini akhirnya sudah selesai ya Pak? Alhamdulillah. Iya, lalu bagaimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi industri logistik? Lonjakannya ini yang kita tunggu-tunggu nih di sepanjang tahun. Ya, secara umum kita melihat ekspektasi kita itu terlampaui ya, bahkan cukup signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan arus barang. Jadi kami melihat bahwa Lebaran ini dilalui dengan baik lah, termasuk juga dalam distribusi barang. Tentu ada beberapa hal yang mungkin perlu kita koreksi dan evaluasi ke depan. Tapi secara umum saya kira aktivitas logistik cukup membantu, bahkan juga ada yang memanfaatkan logistik sebelum mudik gitu ya. Jadi sehingga barangnya dikirim duluan, jadi secara pertumbuhan sih cukup signifikan. Baik, lebih baik dari 2025 dan 2024 Pak? Saya kira untuk tahun ini cukup baik ya, cuma memang tidak terlalu tinggi pertumbuhannya dibanding tahun lalu, tapi tetap tumbuh. Baik, apa saja faktor yang menahan pertumbuhan ini? Yang pertama adalah kondisi bahwa hampir semua manufaktur dan terutama juga memproduksi barang-barang, juga e-commerce, itu mencoba untuk mempersiapkan diri lebih awal ya. Jadi, tetapi kemudian kita melihat bahwa demand juga menjadi salah satu problem juga. Jadi kita melihat bahwa aktivitas-aktivitas itu berjalan tidak hanya normal, tapi juga ada daya dorong dari demand yang tumbuh secara signifikan. Jadi dalam memenuhi hal seperti itu kadang-kadang belum siapan infrastruktur, belum siapan pelaku, dan juga mungkin waktu yang mepet ya. Karena itu biasanya kiriman logistik di peak season seperti itu kadang-kadang waktunya sangat mepet. Jadi sehingga kadang-kadang ada persoalan mengenai lead time dan sebagainya. Baik, tadi Bapak sampaikan ketidaksiapan infrastruktur. Ketidaksiapannya dari segi apa nih Pak? Sebenarnya yang selalu menjadi isu laten di kita itu adalah konektivitas antar moda transportasi. Karena sebagaimanapun moda transportasi itu berperan ya sampai 40%-an dari seluruh aktivitas logistik itu. Karena yang memindahkan barang itu kan transportasi. Nah, kadang-kadang untuk beberapa lokasi, terutama di luar Pulau Jawa gitu ya, kita menghadapi keterbatasan moda transportasi. Sehingga kemudian kalau barangnya sangat banyak atau mungkin juga frekuensinya terbatas, maka akan terjadi sedikit keterlambatan di dalam proses pengiriman. Baik, tadi terus faktor kedua Bapak sampaikan ketidaksiapan pelaku usaha. Apakah pelaku usaha kita di dalam negeri ini setelah bertahun-tahun belum siap juga mengalami lonjakan lebaran? Ya, sebenarnya saya melihatnya dari konteks kebelum siapan dalam pengertian bahwa ini kan sebenarnya situasi yang terus berjalan ya.
atau sering dialami lah, atau telah dialami berkali-kali. Tapi memang dalam konteks lonjakan seperti itu kadang-kadang ada saja ya, terutama bagi pelaku usaha yang memang tidak memiliki basis network yang kuat gitu ya untuk pengirim barang, baik terutama di domestik sampai ke daerah terpencil. Bagi mereka yang memiliki intensif network, saya kira kolaborasi dan juga kerjasama antar cabang atau antar mitra kerja mereka di berbagai tempat itu bisa ditempuh dengan lebih baik gitu. Baik. Jadi kadang-kadang itu jadi faktor. Baik, apakah kendala-kendala ini akhirnya mempengaruhi profitabilitas dari industri logistik secara general di awal tahun 2026 ini? Iya, berpengaruh tentu saja. Kami melihatnya bahwa industri logistik itu kan industri yang sangat fragmented ya. Jadi artinya pelakunya banyak gitu ya. Jadi mungkin distribusi kue logistik itu mungkin tidak dinikmati oleh semua pelaku. Itu saja sih sebenarnya problemnya. Jadi kadang-kadang mereka harus melakukan kolaborasi dan kerjasama di antara sesama. Nah, biasanya kolaborasi dan koordinasi itu kadang-kadang menjadi willingness to collaborate itu kadang-kadang belum terlalu menonjol. Jadi sehingga ingin mengerjakannya sendiri-sendiri gitu. Itu diantaranya sih. Baik, ini menarik ya. Kurangnya keinginan untuk berkolaborasi begitu. Apakah ini maksudnya karena pembagian profitnya juga mungkin kurang jelas gitu, Pak? Sebenarnya bahasa lainnya begini. Jadi logistik itu kan sebenarnya nature-nya itu kan harus kolaborasi ya. Nature-nya logistik itu harus berintegrasi satu sama lain. Jadi kalau selama ini kan yang kita lihat secara faktual itu adalah bahwa kita ingin mengerjakan sesuatu sendiri-sendiri gitu. Jadi karena itu momentum kita ingin melakukan integrasi itu sebenarnya diantaranya pada musim-musim peak season seperti ini sebenarnya gitu. Nah, tapi mungkin karena kita kadang-kadang itu tadi saya menyebutnya willingness ya, menyadari sebetulnya bahwa dalam dunia logistik itu kolaborasi itu adalah keniscayaan. Integrasi itu sebenarnya adalah keniscayaan. Tapi kita mungkin basis orientasi pertimbangannya, kepentingan masing-masing perusahaan yang tidak sama. Saya ingin profitnya sekian persen, teman partner saya sekian persen, nggak ketemu misalnya gitu. Jadi kerjanya sendiri misalnya. Itu diantaranya gitu. Mbak Tapi Maria. Bukankah ini memang nature dari kompetisi di industri, Pak? Iya. Iya, tapi artinya nature dalam pengertian bahwa di industri spesifiknya di logistik gitu ya. Di logistik itu kita nggak mungkin misalnya tanpa kerjasama dengan berbagai pihak gitu. Jadi sekelas perusahaan besar misalnya di courier service misalnya kan walaupun mereka menjanjikan same day delivery, next day delivery kepada para customer mereka kan nggak bisa ngantar sendiri, butuh pesawat orang lain kan, butuh transportasi orang lain, butuh kerjasama dengan lain, bahkan butuh kerjasama dengan berbagai partners maupun agents mereka di berbagai tempat gitu ya. Jadi, nah sebahagian kadang-kadang ini terhambat oleh atau mungkin tidak mulus karena faktor kebelumsepakatan misalnya gitu ya. Jadi di antara mereka misalnya pembagian struktur cost, profit dan segala macam. Baik, apakah dibutuhkan interupsi dari regulator atau pemerintah agar integrasi ini mungkin bisa lebih mudah terwujud? Saya tidak menyebutnya intervensi ya, tapi memang sebenarnya kan kalau pemerintah itu kan domainnya kan domain kebijakan ya, domain kebijakan dan regulasi yang mendorong itu, dan para pelaku ini adalah eksekutor sebetulnya. Jadi harus sejalan ini antara duanya, antara pemerintah dengan eksekutor itu. Jadi kalau dalam bahasa strategiknya, jadi industrial adjustment policy dari pemerintah dengan organic growth policy dari korporasi atau pelaku itu mesti sejalan sebenarnya. Jadi artinya kalau misalnya itu disebut sebagai satu dorongan gitu ya untuk melakukan integrasi dan kolaborasi, saya menyebut bagus sekali.
Baik, artinya harus ada willingness dari pemerintah juga dan juga mungkin dengan asosiasi untuk duduk bersama agar integrasi ini bisa terwujud dan mungkin di tahun depan next day atau same day ini sudah bisa pasti lebih cepat. Lebih cepat, mungkin hitungan berapa jam misalnya gitu ya. Yang sebelumnya beberapa hari itu mungkin bisa karena kan begitu mereka berintegrasi, begitu mereka kolaborasi yang baik. Saya yakin dampak positifnya sangat banyak. Efisiensi biaya logistik kita bisa terbantu ya. Artinya itu bukan satu-satunya solusi lah, tapi maksudnya adalah begitu semua sudah berkolaborasi, berintegrasi, dan ujung-ujungnya adalah efisiensi. Karena orang logistik kan sebenarnya pada hakikatnya kalau kita bicara logistik secara konsep gitu ya, itu yang dicapai kan efisiensi. Profitability itu ikut. Ya. Jadi melalui proses efisiensi yang baik, maka kemudian profitability-nya bisa didapat gitu. Itu sebetulnya. Jadi jangan target margin sekian dulu misalnya gitu. Tapi kita mencoba melakukan efisiensi bagaimana cara kita mendapatkan itu. Baik. Itu kira-kira. Bicara biaya logistik yang mungkin bisa ditekan dengan ada integrasi, tapi tidak hanya faktor ini satu-satunya, kita tahu faktor BBM ini juga menjadi faktor yang sangat menentukan profitabilitas di industri logistik. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Zona Cuan. Terima kasih. Dialog Prime, sore ini. Anda kembali lagi di Zona Cuan bersama saya Maria Aneke, dan kita juga masih bersama dengan Bapak Nofrisal, Ketua Dewan Riset Supply Chain dan Logistik Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI. Iya Pak Nofrisal, salah satu faktor yang sangat menentukan profitabilitas dari industri logistik itu adalah BBM. Dimana kita tahu di tengah ketegangan geopolitik ini, BBM ini menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan industri ini, begitu. Dimana kita lihat negara-negara tetangga ini sudah banyak yang darurat energi, bahkan pemerintah juga sudah mengkaji kemungkinan adanya WFH 1 hari. Seperti apa ini mempengaruhi sektor logistik saat ini? Ya, terima kasih Mbak Maria. Kalau saya amati dari konteks energi ya, sebetulnya kalau BBM yang kita habiskan dalam setiap transportasi darat misalnya, itu memang signifikan. Jadi komposisi struktur biaya kita itu terbesar adalah BBM. Jadi kalau terjadi sesuatu tentang BBM ini, memang akan berdampak cukup besar dan memberi multiplier effect yang sangat terasa gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah maupun negara-negara tetangga sebenarnya langkah-langkah yang memang harus dibuat untuk mungkin sekaligus sebagai mensosialisasikan urgensinya kita gitu ya. Saya lihatnya begitu. Selain itu menurut saya alternatif energi yang mungkin bisa kita kembangkan itu mungkin juga akan bisa membantu ya. Yang menurut saya penting adalah bagaimana kita melakukan semacam pemahaman bersama gitu ya, bahwa kondisi ini harus disikapi bersama gitu. Jadi di dalam dunia logistik sebetulnya kita sangat merasakan betapa struktur biaya itu diantaranya adalah bahan atau BBM itu sebagai salah satu yang signifikan porsinya. Baik, artinya saat ini kenaikan itu sudah terasa? Saat ini sebetulnya saya tidak tahu sebabnya, tapi barangkali mungkin pemerintah masih punya stok ya, cadangan ya. Satu itu. Yang kedua mungkin industri juga mulai mencoba beradaptasi dengan memanfaatkan misalnya EV untuk truknya dan sebagainya gitu ya. Sehingga kemudian secara besar atau secara signifikan itu belum terlalu terasa. Tapi saya tidak tahu sekitar sebulan 2 bulan lagi kalau misalnya perang ini masih berlanjut gitu ya, itu barangkali akan terasa. Sementara setidaknya dalam bahasa lain saya mengatakan sementara ini industri cukup beradaptasi. Masih mampu beradaptasi gitu ya. Tapi ada ancaman yang menjadi perhatian warga global nih, akan kemungkinan
penutupan total Selat Hormuz yang disampaikan oleh Iran beberapa saat yang lalu begitu. Lalu antisipasi apa yang disiapkan oleh pelaku usaha industri logistik saat ini apabila ternyata penutupan total itu benar-benar terjadi? Kalau penutupan total terjadi, kita seperti pernah dibahas di beberapa kesempatan gitu ya, itu kan membuat stuck sekitar 19-26% brand atau minyak mentah kita tertahan di sana. Jadi artinya pasti berimpact gitu ya. Terutama kepada negara-negara yang mengandalkan pasokan dari Selat Hormuz ataupun dengan negara Teluk gitu, seperti China, Jepang, Korea, termasuk juga India dan negara-negara Asia Tenggara. Hemat saya sih dari konteks logistik kita sudah harus berpikir soal alternatif gitu ya. Kalau misalnya ditutup total itu kan kalaupun ada yang lolos ya pasti harganya sangat mahal gitu. Kita bertarung dengan itu. Jadi oleh karena itu barangkali kalau dalam bahasa supply chain itu kita bicara soal berpikir tentang multi sourcing gitu ya. Jadi jangan hanya single sourcing gitu. Sehingga dari situ kemudian diharapkan kita bisa melakukan itu secara bertahap gitu ya. Walaupun kenaikan harga barangkali nggak bisa dihindari kalau itu terjadi. Baik, multi sourcing yang Bapak sampaikan seperti apa nih? Apakah beralih ke energi lainnya? Di mana kita tahu untuk adanya peralihan tersebut, ini kan berarti another investment nih yang mungkin tidak murah dan juga tidak bisa cepat dilakukan begitu. Tidak hanya itu maksud saya, multi sourcing juga untuk minyak mentahnya juga gitu ya. Jadi artinya kan kalau tadi kita asumsikan 19 atau sampai 26% maksimum pasokan di negara-negara Teluk, kan berarti ada sekitar 80 atau 74% lagi di negara lain gitu ya. Jadi multi sourcingnya itu yang saya maksud. Yang kedua memang kita harus berpikir soal energi alternatif atau energi baru terbarukan yang memang sudah mulai digalakkan gitu ya. Ada barangkali tahapan atau fase di mana kita mungkin cukup kesulitan karena kita harus memanagenya sampai itu survive gitu. Tapi yang saya maksud utama sebenarnya adalah dalam jangka pendek kita harus berpikir soal multi sourcing dalam pengertian pasokan BBM yang saat ini masih kita perlukan gitu. Baik, apakah saat ini pelaku usaha di industri ini sudah sangat aware terkait dengan adanya kemungkinan ini? Saya pikir kita semua mencoba untuk bersiap-siap ya. Walaupun sebetulnya sebagian itu kan kita kan tidak B2B ya. Jadi artinya itu betul-betul based on government policy lah. Jadi bagaimana pemerintah kemudian mencoba untuk menyikapi itu yang kemudian berdampak kepada aktivitas yang juga harus kita lakukan di industri gitu. Jadi artinya ini betul-betul menjadi concern, tapi kan kita tidak pada posisi, kita kan hanya corporate action gitu ya. Jadi bagaimana internal perusahaan menyikapi jika itu terjadi, mungkin kita harus melakukan berbagai langkah, termasuk juga efisiensi di sana sini gitu ya, sehingga penyesuaian harus cepat kita lakukan gitu. Itu saya kira. Jadi kita menunggu kira-kira mudah-mudahan sinyal di samping apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan mencoba untuk membangun awareness untuk mengurangi biaya BBM melalui kerja dengan online misalnya seperti itu. Kita juga ingin melihat lebih dari itu dalam konteks jika itu benar-benar terjadi case penutupan total dan kemudian berdampak pada kelangkaan energi, maka kita juga harus mengambil langkah-langkah seperti itu. Jadi awareness-nya industri sebenarnya lebih kepada itu. Baik, mungkin pemirsa di rumah ini juga bertanya-tanya, apakah dalam waktu dekat industri ini sudah menyiapkan ruang agar biaya logistik ini tidak perlu naik? Industri dalam konteks ini sebenarnya kita itu punya dua kategorisasi biaya lah yang mungkin saya bahasakan dengan sederhana dia. Biaya yang kita bisa kontrol, biaya yang tidak bisa kita kontrol. Kalau sepanjang biaya yang bisa kita kontrol, misalnya menghemat
katakanlah yang paling sederhana belanja perusahaan misalnya gitu, kan bisa kita manage oleh kita ya. Paling kita bisa mengeluarkan efisiensi. Tapi kalau untuk hal yang tidak bisa kontrol, BBM, kadang-kadang juga gaji karyawan yang kadang-kadang pilihannya cuma 2, gaji karyawan dilanjutkan atau karyawannya dikurangi gitu. Itu kan hal yang dihadapi oleh industri gitu ya. Jadi menurut saya awareness-nya bagi kita itu adalah terkait dengan bagaimana industri menyikapi itu setelah kita melihat potret yang lebih clear. Baik, masih banyak yang ingin kami tanyakan, sayang waktunya sudah habis. Siap. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami, Pak Nofrizal, Ketua Dewan Riset Supply Chain dan Logistik Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dan inilah akhir dari Zona Cuan kali ini yang juga menutup perjumpaan kita dalam Nusantara Business Hour. Saya Maria Anneke, sampai jumpa.